Malam itu, Raka, Dewi, dan Bagas memutuskan menjelajah Taman Sari setelah senja. "Kalian yakin mau lanjut? Katanya Taman Sari malam-malam angker." Dewi tersenyum menantang. "Justru itu alasannya, Rak. Kita cari tahu sendiri kebenarannya." Angin malam bertiup pelan. Bangunan tua berdiri kokoh, diterangi lampu jalan redup. Bagas bergidik, kayak ada yang ngawasin deh. Raka menyalakan senter. "Jangan parno, ayo jalan." Mereka sampai di kolam pemandian. Airnya tenang, memantulkan bayangan bulan. "Bayangin, dulu di sini para putri mandi. Indah sekaligus mistis." Tiba-tiba terdengar suara percikan air. Padahal kolam kosong. Raka menoleh cepat. "Kalian dengar itu?" Bagas mengangguk. "Iya, kayak ada yang nyebur." Tapi kolam tetap sunyi. Mereka menemukan pintu kecil mengarah ke bawah tanah. "Ini pasti lorong yang katanya tembus ke pantai selatan." "Gila, kalau ketemu sesuatu gimana?" Bagas menekan pintu. "Udah telanjur, ayo." Udara lembab menyambut, dingin penuh lumut. Langkah mereka bergema panjang. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih. Di ujung lorong ada lilin menyala sendiri. Dewi terpengarah. "Siapa yang nyalain? Kita kan sendirian." Raka menarik nafas. "Jangan diambil, biarin aja." Tiba-tiba bayangan tinggi besar melintas cepat. Bagas panik. "Astaga, ada yang jalan bareng kita." Tapi lorong kosong. Mereka menemukan pintu batu tua dengan ukiran keraton. Dewi menyentuh ukiran itu. "Lihat, ada lambang kerajaan." Tiba-tiba ukiran itu terasa berdenyut hangat. Pintu berderi terbuka sendiri. Dari dalam keluar hembusan angin asin seperti angin laut. Laut? Tapi ini masih di Jogja. Mereka masuk ke ruangan luas dengan kolam kecil di tengah. Airnya berwarna kehijauan, berkilau saat gelap. Tiba-tiba suara perempuan berbisik. "Selamat datang." Di permukaan air muncul siluet wanita berambut panjang mengenakan kebaya hijau. Dewi menelan ludah. "Jangan bilang itu." Raka berbisik. "Nyai Roro Kidul." Udara mendadak dingin. Nafas terlihat seperti asap. Bagas gemetar. Aku gak kuat." Sosok wanita itu tersenyum samar. Sosok itu berkata, "Kalian melanggar lorong rahasia. Apa tujuan kalian?" Raka gugup. Kami hanya ingin tahu kebenaran cerita, Nyai." Mata sosok itu memandang tajam. Dewi merasa dadanya sesak. "Aku gak bisa nafas." "Keberanian punya harga." Tiba-tiba ruangan berubah. Mereka berdiri di tepi pantai dengan ombak besar menggulung. Bagas berteriak, "Ini, kita di pantai selatan." Di pasir terlihat bayangan Sultan dengan pakaian kerajaan. Sultan membungkuk hormat kepada Nyai Roro Kidul. Raka dan teman-temannya hanya bisa terpaku. Tiba-tiba terdengar jeritan banyak orang dari dalam ombak. Dewi menutup telinga. "Tolong hentikan suara itu." Nyai hanya tersenyum. Nyai mendekat. "Jangan pernah sebut namaku di lorong ini lagi. Sekali cukup." Tatapannya membuat Bagas hampir pingsan. Dalam sekejap mereka kembali ke lorong gelap. Kolam hijau hilang, pantai lenyap, yang tersisa hanya bau anyir. Raka terengah. Apa itu nyata atau mimpi? Dewi pucat. "Aku masih ingat jelas wajahnya." Bagas melihat tangannya. Ada bekas pasir basah menempel. Bagas panik. "Ini bukti kalau kita beneran ke sana." Saat mereka menoleh,
pintu batu sudah tertutup rapat. Tak ada lagi jalan keluar kecuali mundur. Suara lirih terdengar. Rahasia, tetap rahasia. Mereka berhasil kembali ke pemandian awal. Namun, suasana berubah mencekam. Kolam kini penuh dengan bunga melati terapung. Dewi berbisik, "Tadi nggak ada ini." Sebelum meninggalkan Taman Sari, Raka berkata, "Kita jangan pernah cerita detail ke orang lain. Cukup kita bertiga yang tahu." Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah kolam, seolah mengingatkan janji mereka. Selesai.